wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Ustazah. Alhamdulillah. Ini sudah baru sebagian yang bisa bergabung ya. Yang mana Ustazah? Klik link yang mana Ustazah? Apaan Ustazah? Bagaimana? Yang pojok sebelah kanan tuh yang mana Ustazah nak join Ustazah ya? Join masuk ke Zoom-nya, maksudnya di grup sudah ada kliknya. Sudah masuk Ustazah. Yang kata Ustazah nak join meeting itu yang mana Ustazah? Ini nanti sudah masuk ini. Udah masuk ya Ustazah ya? Apaan? Sudah masuk. Nah. Ini mau kita mulai atau mau masih menunggu teman-teman dulu? Kayaknya masih sedikit Ustazah. Cukupan jam 8 aja Ustazah kali ya Ustazah. Oh, ini belum jam 8 ya? Iya. Nah. Cak mana sih? Akhwati, terlihat gambar apa? Share screen kitabnya sudah kelihatan kah? Terlihat Ustazah. Makan ada. Ini tempenya dari apa tahunya dari atasnya ini. Banyak yang banyak itu tuh. Habis. Ya, minumlah. Tulislah dek ya. Ya, sebentar ya. Nah, makan adek. Alhamdulillah sudah ada 29. Syukur ya. Apa mau kita mulai dulu? Kita buka dulu. Ya mulai aja Ustazah. Sambil menunggu teman-temannya kita Bisa buka dulu ya. Iya. Nah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن علم لا ينفع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, alladzi fatiras samawati wal ardi wa ma bainahuma. Annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Segala puji hanya terlimpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memuji dengan rasa cinta dan rasa kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya keduanya, dan telah menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita dan tidak meninggalkan kita begitu saja. Bal arsala ilaina rasulah, tapi mengutus kepada kita seorang rasul untuk mengajarkan kepada kita petunjuk kepada jalan yang lurus, jalan kebahagiaan yang hakiki, hingga bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, akhwati fillah, atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kemudahan bisa bertemu meski via online dalam rangka mempelajari bahasa yang mulia, bahasa yang memiliki kedudukan tinggi, yaitu bahasa Lughatul Arabiyah, di mana kitab pedoman kebahagiaan hidup kita di dunia dan akhirat memakai bahasa Arab. Nabi kita seorang Arab, berbahasa Arab. Jadi ahsan memang sangat dibutuhkan bagi kita yang orang Indonesia. Di sini orang Indonesia semua kah? Apa ada yang dari Malaysia ya tadi ya? Seharusnya mempelajari bahasa Arab. Kenapa? Karena dengan mempelajari bahasa Arab, di mana bahasa Arab adalah salah satu ilmu alat untuk bisa memahami apa yang terkandung di dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang hidup. Orang yang masih bisa menggunakan akalnya supaya mempelajari ayat-ayat kauniyahnya. Dengan mempelajari ayat-ayat kauniyahnya, kita bisa mengenal kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan juga mengenal kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga majelis ini bisa menjadi pemberat amal mizan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sebelum kita memulai pelajaran dars ke awal, seperti yang Ana sampaikan kemarin, bahwasanya akan ada mukadimah. Sebelum ke mukadimah, kita mengenal kitab yang akan kita pelajari dulu, yaitu Durusul Lughatul Arabiyah. Biha, untuk orang yang tidak berbahasa Arab. Ditulis oleh Turfi Abdurrahman Abdurrahim. Dia dari orang India ya, orang Hindia dari daerah Palestina. Palestina ya dia. Jadi kitab Durusul Lugha ini yang dulunya memang dijadikan muqarrar masuk ke dalam pelajaran di madrasah-madrasah di Arab di Mekah. Ini memang mengajarkan kepada orang-orang, khususnya bagi mereka yang tidak berbahasa Arab. Jadi tidak berbahasa Arab. Dan semoga Allah berikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa memahami, bisa belajar bahasa Arab. Nah, sebelum Ana lanjut ke mukadimah selanjutnya, Ana mau tanya, untuk yang di sini semuanya sebelumnya apakah sudah pernah mempelajari basic atau dasar kaidah-kaidah bahasa Arab, atau semuanya memang belum pernah sama sekali? Belum, Ustazah. Belum, Ustazah. Ustazah. Belum pernah Ustazah. Mayoritas belum pernah. Nah, karena Ana harus memahami audiensnya ya. Kalau
bahkan mayoritas kebanyakan belum pernah mempelajari kaidah bahasa Arab, kaidah dasar bahasa Arab, maka anak akan berjalan pelan-pelan Nah, Ustazah. sampai kita paham. Dan akhwati jangan malu untuk bertanya jika ada kesusahan untuk memahami bisa ditanyakan. Kalau malu bertanya bisa japri, pokoknya jangan malu bertanya Nah, Ustazah. supaya tidak tersesat, supaya tidak mengundurkan semangat giro kita dalam mempelajari bahasa Arab. Nah, Nah, jadi bisa disampaikan mana susahnya, yang inikah, yang manakah. Insya Allah kita akan mempelajari pelan-pelan. Nah, kemarin yang itu sudah di print semua, sudah dibuat pegangan semua kah? sudah Ustazah. Asan Belum Ustazah, ada yang saya belum. belum? Iya, baru nyampe dari luar kota. Oh, Jadi belum sempat. ya. Nah, kemarin Ana memang minta untuk di share ya, untuk di print, di Ya, share supaya di print supaya enak buat pegangan, enak buat pegangan. Bentar. Iya, insya Allah habis belajar. Nah, karena kalau ada pegangannya, insya Allah kan bisa melihatnya dengan enak ya. Sebentar, Ana mau. Bentar, Mat ya. Jadi kemarin sudah siap itu lembarannya? sudah Ustazah. Nah, Udah Ustazah. nah. Jadi sebelum masuk ke Durusulugo, jadi asan kita memahami apa-apa yang menjadi dasar penyusun kalimat dalam bahasa Arab. Sebentar, Ana mau coba share screen yang kita mengatakan. Makanya kalau terganggu suara batuk anak. Bentar. Apakah sudah terlihat share screen Ana tentang kemarin yang unsur penyusun kalimat? Ya, Ahwat. Belum terlihat Ustazah. Bentar. Jadi ini sambil Ana coba share screen sebentar. Mungkin Uti Fani bisa coba dibantu share screen yang apa Mukadimah Durusulugo. Kok punya Ana ini? Bentar. Jadi unsur penyusun kalimat sambil anti mendengarkan. Unsur menyusun kalimat dalam bahasa Arab ini terdiri dari isim, fi'il, dan huruf. Nah, ini yang ada di tabel ini setidaknya dari isim
Ini yang di dalam tabel ini setidaknya untuk pemula dalam belajar bahasa Arab mengenali jenis-jenis dari isim ini. Dan begitu juga dengan fiil dan juga dengan hurufnya yang ada di tabel. Nah, di bawahnya kita mengenal dulu apa yang dimaksud dengan isim. Isim adalah kata yang mengandung sebuah makna yang ada pada dirinya dan tidak berkaitan dengan waktu. Jadi atau dengan mudahnya kita bisa menyebut isim itu adalah yang dimaksud dengan kata benda. Jadi ada contohnya di sini juga baitun, baitun rumah, pena. Dan yang kedua, unsur penyusun kedua adalah fi'il, yaitu kata yang mengandung sebuah makna yang ada pada dirinya dan berkaitan dengan waktu. Atau bisa disebut dengan kata kerja. Afwan, bisa di mute dulu supaya tidak masuk suaranya. Jadi kalau isim bisa mudahnya untuk gampangannya bisa disebut dengan kata benda dan fi'il disebut dengan kata kerja. Sudah terlihatkah tadi share screen-nya? Sudah, Sudah, Us. Jadi tadi kembali ke isim. Tadi isim untuk mudahnya bisa disebut dengan kata benda. Dan untuk fi'il disebut dengan kata kerja. Contohnya di situ ada sajadah. Nah, ini bentuk fi'il madinya. Jadi fi'il madi itu maksudnya adalah kata kerja lampau. Jadi kalau sajadah maksudnya telah bersujud gitu. Kalau yasjudu ini bentuk fi'il mudhari'nya. Kata kerja sekarang atau sedang melakukan. Jadi sedang bersujud. Usjud itu fi'il amrnya. Kata kerja perintah. Sujudlah seperti itu. Dan untuk partikel terkecilnya adalah huruf. Nah, huruf di sini merupakan di sini Anak berikan penjelasan ada bahwasanya huruf hijai itu ada dua macam. Ada mabani dan ma'ani. Mabani itu maksudnya huruf mentahnya ya, maksudnya huruf dari hamzah ya, ba, ta, sa, jim, ha, kho, yang itu huruf penyusun suatu kata. Jadi masih mentahnya. Kalau huruf ma'aninya, nah ini huruf yang memiliki makna seperti nanti kalau huruf wa artinya dan, bi artinya dengan. Nah, yang akan jelas maknanya setelah digabungkan dengan kata yang lain. Dengan kata bisa digabung dengan kata yang lain. Misalkan digabung dengan isim. Seperti pada bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismi. Nah, bismi. Ada huruf ba, bi. Artinya dengan. Ismi, nama. Bismi, dengan nama. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri kalau huruf. Kalau cuma bi aja artinya dengan. Artinya dengan. Nanti kita belum bisa memahami maksudnya dengan apa. Nah, baru digabung dengan isim, ismi, dengan nama. Baru bisa dipahami, oh dengan nama. Tinggal merangkai kalimat selanjutnya. Nah, jadi untuk unsur penyusun kalimat ini apakah bisa dipahami? Insya Allah yang di dalam label tabel ini, insya Allah akan kita pelajari juga pelan-pelan. Untuk dari sini, dari unsur penyusun kalimat ini, isim, fi'il, huruf, apakah bisa dipahami dari sini? Faham Ustazah? Insya Allah Ustazah. Insya Allah ya. Barangkali Apa ada Ustazah? Ana mau Kenapa? tanya, Nggih. kalau yang fi'il ini di Arabiknya fa ain lam ataupun fa alif ain lam. Bagaimana? Apa maksudnya? Yang ejaannya di Arabik itu fa ain lam ataupun fa alif ain lam. Fa'ain lam. Fa ain lam. Nah. Fa'il itu ada juga Ustazah ya? Fa alif ain lam tu ada juga ya? Fa Fa'ain alif ain lam.
Fa'alif, itu nanti masuk ke sorof ya, ada wazannya sendiri. Jadi yang ini Nah, fa'ain lam. Fa'ain. itu nanti masuk ke ilmu sorof, ada nanti karena ilmu bahasa Arab itu dibagi ada ilmu sorof, nahwu, balaghah, ani. Nah, itu nanti masuk ke ilmu sorof, nanti ada wazannya, nanti ada apa tabel-tabel rumusan timbangan dari jadi di ini sekedar info ya. Fiil kata kerja dalam bahasa Arab itu nanti akan ada wazannya sendiri. Maksudnya timbangan-timbangan rumusannya kata kerjanya sendiri-sendiri. Jadi kalau yang di sini fiilun ini ana secara globalnya saja. Nanti itu ada ilmunya sendiri, sorof. Insya Allah nanti akan juga kita pelajari. Insya Allah Ta'ala. Semoga Allah beri kemudahan. Baik, Ustazah. Jazakallah khairan. Ada lagi? Mungkin dari isim, fiil, huruf. Tidak apa-apa, tidak usah malu bertanya. Afan Ustazah mau tanya, contoh dari fiil kata kerja yang mengandung makna itu apa ya Ustazah? Contohnya seperti apa? Kata yang mengandung sebuah makna. Maksudnya dari Iya, fiil. fiil. Ya, ini maksudnya dia sebuah makna kata yang mengandung sebuah makna. Jadi maksudnya begitu juga dengan isim. Jadi suatu kata yang punya makna pada zatnya sendiri. Jadi kalau sajadah ya, maksudnya ya dia memiliki makna, artinya dia bersujud. Maksudnya. Seperti itu. Tapi kalau untuk fiil dia berkaitan dengan waktu. Ya, jadi ada fiil madi, kata kerja lampau, mudhari, kata kerja yang sedang atau akan dilakukan, amr, kata kerja perintah. Untuk sementara ini dulu aja. Ya, karena kita pelan-pelan. Sedangkan kalau isim, dia tidak berkaitan dengan waktu. Ya, maksudnya ya makanya disebut dengan kata benda. Mudahnya seperti itu. Baitun, qalamun, masjidun, sarirun, seperti itu. Ranjang. Kalau isim itu benda ya masjid gitu ya Ustazah. Ya, naam. Benda, kata benda. Nah, ini sudah beri warna kata benda supaya lebih mudah kata benda. Yang lainnya? Naam Ustazah, terus. Nah, apa? Untuk ini, jadi yang di tabel isim, jenis. Isim ini ada banyak. Dilihat dari unsurnya ada beberapa. Nah, ini kalau ini dilihat dari unsur jenisnya. Ada nanti akan kita Ana jelaskan sedikit pelan-pelan. Dan ini yang Ana tulis di tabel ini paling tidak jenis-jenis isim inilah yang akan kita ketahui. Begitu juga dengan fiil. Fiil ini Ana sebutkan hanya 3 aja. Fiil madi, mudhari, amr. Begitu juga dengan huruf. Ini ada huruf jar, ataf, taukid, jazm. Nah, insya Allah ini hanya untuk gambaran aja ya supaya kita familiar dengan istilah-istilahnya. Supaya kita tidak asing nanti lagi ketika sudah mendengar jar, madhi, mudhari. Nanti penjelasannya kita akan pelan-pelan. Dari isim, fi'il, huruf penjelasannya bisa dipahami semua akhwati? Atau mau ada yang bertanya? Insyaallah. Ustazah. Nah, berarti unsur penyusun kalimat ada berapa tadi? Ada 3. Ada 3. Ada 3. Yang kata kerja disebut dengan apa? Kata kerja di fiil. Yang disebut dengan kata benda? Isim. Kalau huruf tadi ada berapa macam tadi? 2. Ada 2. Nah, kalau yang disebut dengan huruf yang punya makna, tapi akan jelas maknanya setelah digabung dengan kata yang lain, disebut huruf apa? Ma'ani. Kalau huruf yang bahannya berdiri sendiri masih bertanya? Mabani. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, kita lanjut ya. Nah, ini kita masuk ke pembagian isim. Pembagian isim tadi seperti yang Ana sampaikan. Ini isim-isim yang setidaknya kita sebagai pemula harus memahami. Karena Durusul Lugah memang dibuka dengan dars awalnya dengan bentuk kalimat nanti ya.
Karena memang pengenalan mufradat inti utamanya di Nuzul pengenalan mufradat kosakata. Pembagian isim di sini, isim yang pertama ditinjau berdasarkan jenisnya. Berdasarkan jenisnya ada dua. Ada mudzakkar, ada muannas. Mudzakkar ini maksudnya semua isim atau kata benda yang masuk ke dalam jenis laki-laki. Atau isim yang tidak diakhiri dengan huruf tak marbuto. Jadi kalau nama laki-laki otomatis masuk ke mudzakkar. Terus isim yang tidak diakhiri dengan tak marbuto juga masuk ke mudzakkar. Seperti di dalam contoh Ahmadu, ini kan nama laki-laki. Terus kitabun, kitab. Ini juga masuk ke mudzakkar karena dia tidak diakhiri dengan huruf tak marbuto. Nanti kalau seperti dalam kitabnya ada banyak seperti baitun, masjidun, babun, itu masuk ke dalam mudzakkar. Karena dia tidak diakhiri dengan tak marbuto. Nah, yang kedua, ini adalah isim mu'annas. Yaitu isim yang masuk ke dalam jenis wanita atau yang diakhiri dengan tak marbuto. Jadi nama-nama wanita Khadijah, Fatimah, Aisyah itu masuk ke dalam isim mu'annas. Dan kata benda atau isim yang diakhiri tak marbuto. Contohnya seperti saburatun, mimhatun. Pokoknya yang berakhir dengan tak marbuto. Itu masuk ke mu'annas. Barangkali ada yang sudah punya perbendaharaan kosakata bisa ditambahkan contohnya. Silakan, Akhwati. Coba pada isim mu'annas, musim mudzakkar. Coba diberi contoh selain nama laki-laki ya. Coba. Barangkali ada yang punya perbendaharaan kosakata mufradat dari bahasa Arab. Qalamun. Nah, apalagi? Kursiyun. Kursiyun, kursi, kolamun, pena. Apalagi masih yang mudzakkar? Libasun. Libasun, baju. Tolibun. Tolibun. Talibun, Miftahun. miftahun. Nah, Maktabun. maktabun, meja. Sarirun. Sarirun, ranjang. Nah, kalau mu'annas Bab. yang coba sekarang kalau mu'annas yang berakhiran tak marbuto. Jangan nama wanita. Kalau nama wanita sudah jelas ya. Coba kalau yang isi mu'annas yang berakhiran dengan Sa'atun. sa'atun. Maktabatun. Maktabatun. Nah, maktabatun, perpustakaan. Tolibatun, siswi. Mu'ammadatun. Alhamdulillah, Masya Allah. Sudah banyak yang punya perbendaharaan kosakata bahasa Arab. Yang lainnya, teman-teman, jangan pernah ada rasa tidak percaya diri dalam belajar. Dihilangkan. Semangat untuk melangkah menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak paham, bisa colek temannya. Nanti kalau barangkali mungkin malu, bisa japri anak. Ya, pokoknya jangan malu untuk bertanya. Jangan dihilangkan rasa tidak percaya diri. Semangat selalu senantiasa dihadirkan dalam menuntut ilmu. Nah, alhamdulillah. Kita lanjut. Jadi tadi isim berdasarkan jenis ada berapa, Umahat? Dua. Dua, Ustazah. Dua. Apa aja? Mudzakkar, Mudzakkar dan muannas. muannas. Anas. Coba Ana mau tanya ini ke salah satu pesertanya aja supaya sambil mengenal. Nah, siapa ini? Yang apa ini? Hostnya dulu aja ya. Kadega ini seukti Kadega. Betulkah saya melafatkannya? Naam, Ustazah. Khadijah. Khadijah. Nah, apa jam tadi? Isim berdasarkan jenisnya tadi? Dua, Ustazah. Nah, apa aja? Muzakkar wa muannas. Mudzakkar wa muannas. Yang isim wanita disebut? Muannas. Isim Muannas. laki-laki.
Muzakkar. Mudzakkar. Alhamdulillah. Huruf tadi dibagi berapa? Huruf ada dua. Hah? Mabani wa ma'ani. Wambani wa ma'ani. Alhamdulillah. Ahsanti barakallahu fiik. Wa fi barakallah. Coba yang lainnya. Uti Tuput Umu Sanaya. Naam Ustazah. Nah, tadi coba yang disebut dengan kata kerja istilahnya apa tadi? Fi'il. Fiil. Kalau isim berdasarkan jenis tadi ada berapa, Ada dua Ustazah. Dua apa aja? Isim mu'annas dan isim mudzakkar. Isim anas dan isim mudzakkar. Kalau Ana bilang maktabatun berarti masuk ke isim apa? Mu'annas. Mu'annas. Kalau Ana bilang hasanun Mudzakkar. mudzakkar. Kalau Ana bilang hindun Mudzakkar. hindun Ini mu'annas. Afwan. Nah, alhamdulillah di barakallahu fiik. Selanjutnya khayyara, betulkah Ana? Ukhti khayyara. Naam Ustazah. Nah, isim berdasarkan jenis tadi dibagi menjadi berapa? Dua. Dua. Apa aja? Isim muzakkar Nah, wa muannas. wa mu'annas. Jika Ana mengatakan hakibatun, masuk mana? Muannas. Mu'annas. Miftahun, Muzakkar. muzakkar. Ahsanti barakallahu fiik. Wa fi barakallah Ustazah. Selanjutnya Deva Sawaludin. Nah, Ustazah. Nah, tadi unsur penyusun kalimat ada berapa? Penyusun kalimat dua. Unsur penyusun kalimat. Ada dua Ustazah. Mabani sama ma'ani. Coba diperhatikan. Unsur penyusun kalimat. Unsur penyusun kalimat. Dalam bahasa Arab ada? Oh, ada tiga. Nah, Isim, fi'il, sama huruf. isim, fi'il, dan huruf. Huruf. Alhamdulillah. Tadi kita sudah pelajari isim berdasarkan jenisnya ada berapa? Ada dua Ustazah. Ada dua. Apa saja? Muzakkar, mu'annas. Mudzakkar, mu'annas. Berikan contoh untuk isim mudzakarnya dan isim mu'annas masing-masing satu. Isim muzakkar Ahmad. Isim mu'annas Fatimah. 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 Iya. Fatimah tuh. Nah. Jadi kalau dalam bahasa Arab ada intonasinya ya, dalam pengucapannya panjang pendeknya juga diperhatikan. Sebagaimana kita Fatimatun. ya, Fatimatun. Fatimatun. Jangan tun, tidak boleh ditanwin. Oh. Fatimatu. Fatimatu. Ya, nah. Jadi dibiasakan dari awal dalam pelafatan intonasi dalam bahasa Arab diperhatikan. Nah. Selanjutnya satu lagi. Syukran Ustazah. Afwan, barakallahu fiik. Coba siapa ini ya? Nur Indah. Ya Ustazah. Nah, tadi unsur penyusun kalimat ada isim, fi'il, dan huruf. Huruf tadi penjelasan ada berapa? Ada dua. Ada dua apa saja? Mabani dan ma'ani. Ma'ani. Kalau huruf yang masih mentah sebagai unsur penyusun kalimat disebut? Huruf mabani. Mabani. Kalau misalkan Anda sebut bi yang artinya dengan atau wa artinya dan, termasuk huruf apa? Ma'ani. Ma'ani yang punya makna. Alhamdulillah. Santi barakallahu fiik. Wafikum barakallahu Ustazah. Sekarang coba. Umu Fahira. Umu Fahira.
Ya, naam Ustazah. Alhamdulillah. Untuk isim berdasarkan ditinjau berdasarkan jenisnya tadi ada 2. Iya. Ada apa aja? Sebutkan lu. Isim mudzakkar sama isim muannas. Isim mudzakkar, isim muannas. Ya. Berikan contoh masing-masing satu. Isim mudzakkar kitabun. Kalau yang muannas Fatimatu. Fatimatu. Afika barakallah Ustazah. Alhamdulillah. Kita lanjut ke isim yang selanjutnya. Yaitu isim ditinjau berdasarkan jumlahnya. Ada 3. Yaitu mufrad untuk kata benda tunggal. Musanna untuk kata benda ganda 2. Dan isim jamak. Yaitu lebih dari 2. Nah, isim jamak ini ada 3 macam. Yaitu jamak mudzakkar salim, kata benda yang jamak lebih dari 2 untuk jenis laki-laki. Tadi mudzakkar sudah kita pelajari, mudzakkar laki-laki. Dan isim jamak muannas salim, yaitu kata benda yang lebih dari 2 untuk jenis perempuan. Dan yang ketiga ada isim jamak taksir. Nah, ini untuk pengenalan dulu. Tidak Ana sampaikan penjelasannya terlebih dahulu. Jadi kita belajar pelan-pelan. Kita kembali ke isim berdasarkan jumlah tadi ada 3. Ada mufrad, tunggal, musanna, ganda, dan jamak lebih dari 2. Nah, ini misalkan di contohnya ini mufrad, contohnya qalamun. Berarti 1 pena. Kalau kita mau mengatakan 2 pena, bisa memakai rumus qalamani atau qalamaini. Ada 2 cara pengucapan. Kenapa kok ada 2 cara pengucapan? Sedangkan di isim mufradnya ini hanya ada 1 saja cara pengucapan. Qalamun, 1 pena. Sedangkan di musanna, jika kita ingin mengucapkan 2 pena, atau pokoknya 2 benda yang lebih dari 1, yang berjumlah 2, kok ada 2 cara pengucapan. Qalamani atau qalamaini. Nah, ini nanti insya Allah akan kita pelajari juga. Yang di awal kita belajar dulu bahwasanya isim berdasarkan jumlah itu ada 3. Ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Untuk lebih dari 2 disebut jamak. Nah, kita lanjut. Dipahami ya umat, akhwati? Insya Allah. Insyaallah Ustazah. Nah, kita lanjut ke isim berdasarkan harokat akhirnya. Nah, berdasarkan harokat akhirnya ini ada 2. Ada mu'rab yang harokat akhirnya bisa berubah. Contohnya seperti apa? Qalamun, ini tadi. Harokat akhirnya apa? Dhammah. Nah, dhammah ini bisa berubah nanti jadi qalamin atau qalaman. Itu disebut isim mu'rab. Masjidun, bisa masjidan, bisa masjidin. Baitun, bisa berakhiran fathah, baitan, bisa berakhiran kasro, baitin. Itu disebut isim mu'rab. Jadi isim yang harokat akhirnya bisa dhammah, fathah, maupun kasro. Bergantung nanti kedudukan isim tersebut atau kata tersebut di dalam kalimat. Bisa dipahami yang ini? Jadi isim yang harokat akhirnya bisa berubah. Bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasro. Dia disebut isim yang mu'rab. Seperti kitabun, kitaban, kitabin. Seperti itu. Dan yang kedua, jenis kedua, isim yang berdasarkan harokat, kebalikannya, yaitu mabni. Mabni maksudnya isim atau kata yang harokat akhirnya tidak akan pernah bisa berubah selamanya. Apapun kedudukannya dalam kalimat. Contohnya seperti
Hadza, kata tunjuk. Hadza ini tidak bisa jadi hadu, hadi. Tetap selama-lamanya hadza. Dia tidak akan bisa berubah seperti qolamun, qolamin, qolaman, baitun, baitin, baitan. Hadza, tetap hadza. Tidak akan bisa berubah menjadi harokat dhamma ataupun kasroh. Begitu juga dengan huruf. Nanti juga huruf juga mabani. Dia wa ya wa. Fi ya fi. Seperti itu. Bisa dipahami kah untuk isim berdasarkan harokat atau harokat akhirnya? Insyaallah Ustazah. Insya Allah Ustazah. Insya Allah. Insyaallah Ustazah. Nah, tidak Ana tambah dulu lagi tadi. Jadi isim berdasarkan jumlah tadi ada berapa umat? Ada tiga. Tiga. Ustazah. Tiga apa saja? 3 mufrad, Mufrad, musanna, dan jamak. musanna dan jamak. 6 atau mana? Lihat apa pesertanya saja. Ika Ayu Lestari. Adakah? Ika Ayu Lestari. Iya Ustazah. Bisa diulang tadi isim berdasarkan jumlahnya ada berapa tadi? Ada tiga Ustazah. Ada berapa? Ya astagfirullah. Isim berdasarkan benda. Bagaimana Ustazah? Isim berdasarkan jumlah. Tidak apa-apa bisa melihat itu apa lembarannya kalau memang sudah di print. Ada berapa? Isim berdasarkan jumlah tadi yang tunggal, ganda, jamak lebih dari 2. Ada tiga Ustazah. Ada berapa? Ada tiga Ustazah. 3, 6. Tolong sebutkan. Bagaimana Ustazah? Bisa disebutkan? Ada 3 apa saja tadi isim berdasarkan jumlah tadi? Qolamun, Bukan contohnya. Bukan contohnya Ukti, itu contohnya. Isim berdasarkan jumlah tadi ada. Misalnya mufrad tunggal, sana ganda, jamak lebih dari 2. Jamak lebih dari 2. Alhamdulillah. Sedangkan isim berdasarkan harokat akhirnya tadi ada berapa? Ada apa ya? Di bawahnya tadi. Harokat akhirnya. Ya, isim berdasarkan harokat akhirnya Ustazah. Ya, isim ditinjau berdasarkan perubahan harokat akhir kata. Ada berapa tadi? Ada lupa Ustazah. Tadi di bawahnya? Bagaimana Ustazah? Tadi di bawahnya yang isim berdasarkan jumlah tadi ada? Anti apa sudah ada lembarannya? Enggak ada Ustazah. Oh, yang kemarin sudah dibaca-baca? Sudah Ustazah. Nah, isim berdasarkan perubahan harokat akhirnya tadi ada 2. Mu'rab dan mabni ya. Mu'rab bisa berubah akhir katanya, mabni bisa tetap tidak bisa berubah. 6. Barakallahu fiik. Tapi Uti Ika. Sekarang Tati Rohaiti. Ustazah. 6 tadi isim yang berdasarkan jumlahnya ada berapa 3. 3. Apa Iya. saja? Mufrad tunggal, mutsana ganda, jamak lebih dari 2. Jamak lebih dari 2. Dari 2. Misalkan anak ambil contoh kitabun. Ini masuk isim apa? Mufrad, ganda, apa musanna atau jamak? Kolam. Kitabun. Isim mufrad. Isim apa? Mufrad. Isim mufrad. Kalau anak bilang kita bani atau kita bayi, Mutsana ganda. Mutsana ganda. Nah,
Kalau isim yang ditinjau dari perubahan harokat akhir katanya ada berapa tadi, Dua. Ada Dua. ada dua. Ada dua apa saja? Ya, tar dulu. Mabni. Isim apa? Murob apa? Mu'rab. Murob. Mabni. Ya. Mu'rab itu apa? Yang bisa Murob berubah atau itu yang bisa berubah. Mabni isim yang harokat atau tetap. Alhamdulillah. Misalkan kalau anak bilang ada termasuk mu'rab atau mabni? Mabni. Mabni. Alhamdulillah tidak bisa berubah. Ahsanti barakallahu fi. Nah, akhwati yang lainnya sudah bisa terpahami apa? Belum? Insyaallah. Insyaallah Ustazah. Ustazah. Tapi yang kan supaya familiar dengan istilah-istilah kita sudah masuk ke darsnya familiar. Sekarang anak lanjut isim berdasarkan kejelasannya. Ada dua, ada nakiro, maksudnya umum, ada ma'rifah, maksudnya khusus. Jadi maksudnya nakiro ini adalah contohnya misalkan baitun. Baitun ini berarti yang dimaksud rumah, rumah yang masih umum. Belum ditunjuk. Sedangkan kalau ma'rifah al-baitu contohnya sudah ada ketambahan al di depannya. Al-baitu dan tidak boleh bertanding. Jadi kalau al-baitu maka artinya rumah itu. Jadi sudah ditunjuk, jadi sudah khusus yang sudah yang ada yang dimaksud. Rumah yang itu maksudnya. Jadi isim berdasarkan kejelasannya ada dua. Nakiro umum dan ma'rifah khusus. Jadi kalau Ana bilang misalnya rajulun laki-laki umum, laki-laki yang mana saja. Kalau Ana bilang ar-rajulu berarti laki-laki itu. Berarti sudah ma'rifah, sudah khusus. Sudah ditunjuk. Terpahamkan? Ini isim berdasarkan kejelasannya, akhwati? Apakah ada yang masih bingung? Ataukah apa? Barangkali ada yang bingung atau merasa apa kok sudah maraton banyak materinya? ini saja yang nakiro sama ma'rifah. Nah. Itu bagaimana Ustazah? Jadi isim kenapa? Ya. Jadi isim nakiro itu maksudnya adalah isim yang masih umum, yang masih belum dipastikan. Jadi kalau baitun ya rumah, maksudnya ya rumah, bisa rumah siapa saja, rumah apa aja bisa. Tapi kalau sudah ma'rifah al-baitu berarti sudah dipastikan rumah yang mana. Sudah ditunjuk al-baitu rumah itu. Berarti dia kalau kemasukan al sudah itu namanya isim ma'rifah. Nah, pembedanya adalah kalau nakiro dia belum diawali dengan al dan dia masih berakhiran dengan tanwin. Baitun. Kalau ma'rifah dia sudah diawali dengan al dan tidak boleh berakhiran dengan tanwin. Al-baitu. Yang lain? Ustazah boleh diulang lagi Ustazah? Akhiran tadi Ustazah? Ustazah yang nakiro Ustazah bisa diulang tadi yang kalau akhirannya. Maksudnya akhirannya tidak boleh bertanwin. Tidak boleh bertanwin. Jadi kalau nakiro ciri-cirinya adalah dia berakhiran tanwin. Kalau ma'rifah dia diawali al. Jadi diawali dilekati dengan al dan tidak boleh berakhiran tanwin. Al-baitu. Enggak boleh al-baitun. Karena tanwin tadi, akhiran tanwin tadi merupakan sudah menjadi ciri-ciri dari isim nakiro.
Berarti kalau nakiro Ustazah berakhiran dengan tanwin. Nah, Ustazah. nah. Berakhiran. Qalamun, kitabun itu masih nakiro. Tapi kalau sudah disebut al-qalamu berarti pena itu sudah ma'rifah. Al-kitabu sudah ma'rifah. Bukan Ustazah. Nah, Kalau ada tambahan namanya, apa Ahmad Al-Baitu atau Ahmad Baitu? bagaimana maksudnya Ahmad Alba itu? Oh, Ahmad. Kalau misalnya menunjuk rumah Ahmad, berarti Ahmad. Itu berarti maksudnya menunjukkan kepemilikan rumahnya Ahmad gitu ya? Naam, Ustazah. Nah, itu nanti susunannya idhofah, nanti penyandaran. Nanti penyandaran jadi bisa baitu Ahmad. Oh, nggak pakai al ya? Tidak usah. Nanti ada pelajaran sendiri. Kok nggak pakai al? Nah, itu nanti pelajaran idhofah. Nanti insya Allah di materi dars ada darsul khamis, pelajaran kelima. Insya Allah ta'ala. Naam, Ustazah. Syukran. Ustazah, Afwan memperjelas lagi. Berarti kalau yang isi ma'rifah itu karena dia kan diawalinya dengan al ya Ustazah. Berarti tanwinnya itu hilang ya Ustazah ya? Otomatis harus hilang. Karena tidak boleh digabungkan antara al dengan tanwin. Nanti jadi bingung. Karena tanwin kan sudah jadi ciri khas dari isim nakiro umum. Kalau al kan jadi ciri khas dari isim ma'rifah. Kalau sudah masukkan al, otomatis akhiran katanya tidak boleh tanwin. Nah, Ustazah, jazakillah khair Ustazah. Dan ini contoh-contohnya, Ana berikan beberapa al-baitu. Karena isim ma'rifah nanti ada banyak. Ada sekitar 7. Salah satunya ini tadi contohnya al-baitu. Dia diawali dengan al. Ada hadza. Hadza kata tunjuk ini juga termasuk isim ma'rifah. Allazi isim mausul nanti. Ini Antuna apa ya? Antuna dengarkan saja. Nanti insya Allah kita pelajari pelan-pelan. Ini sebagai gambaran supaya kita sudah familiar dengan istilah-istilahnya. Allazi, huwa, isim domir, kata ganti orang. Terus ini nama orang, Muhammad, Fatimah, nama orang juga termasuk ma'rifah. Karena semuanya menunjukkan sudah khusus. Kalau nama orang kan sudah dipastikan. Maksudnya khusus itu sudah dipastikan. Oh, yang dimaksud adalah Muhammad. Kalau huwa, oh yang dimaksud adalah dia. Dia seorang laki-laki. Kalau kata tunjuk hada, ini. Nah, kan sudah dipastikan. Ma'rifah sudah dipastikan ini. Yang ini loh maksudnya. Seperti itu. Ada lagi? Untuk yang hada allazi, contoh hada allazi, huwa ini disimpan dulu. Insya Allah nanti akan kita pelajari pelan-pelan. Insya Allah akan ada waktunya. Bisa terpahami atau ada yang kebingungan? Jadi kalau Ana misalkan menyebutkan sarirun, masuk ma'rifah apa nakiro? Nakiro. Nakiro. Kalau ma'rifah jadinya? Nakiro. Sariru. As-sariru. As-sariru. Jadinya begitu. Kalau miftahun Nakiro. Kalau dijadikan ma'rifah Al-miftahu. Al-miftahu ya, nggak boleh tanwin ya. Akhirnya tidak boleh bertanwin. Maktabun. Nakiro. Al-maktabu. 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 Bisa dipahami ya? Insya Allah saja. Masih semangat? Insya Allah Semangat Ustaz. Alhamdulillah. Penyampaian anak apakah agak membingungkan atau terlalu cepat? Insya Allah jelas. Insya Allah jelas Ustazah. Alhamdulillah jelas Ustazah. Tidak Ustazah. Tidak yang lainnya? Kalau terlalu cepat bisa diingatkan anak, mungkin anak agak terlalu cepat dalam menyampaikan. Tidak Ustazah. Tidak Ustazah. Karena
dalam bahasa Arab kalau audiensnya banyak umahat, akhwat, apalagi ibu sudah masuk ibu-ibu umahat, ana sesuaikan karena supaya targetnya kita kan supaya bisa paham bahasa Arab. Ya, jadi kita benar-benar sepelan mungkin sampai kita paham. Tidak ada kebingungan sampai di sini? Insya Allah tidak, Ustazah. Allah tidak. Tidak. Amin. Nah, baik, kita lanjut lagi. Bisa ya? Insya Allah bisa Ustazah. Insya Allah bisa Ustazah. Belum kenyang kan ya? Apa sudah kenyang? Belum. Belum Ustazah. Alhamdulillah, Masya Allah. Semoga Allah berikan keberkahan pada ilmu yang kita pelajari. Amin. Amin. Sekarang ini masuk. Belum. Ana lupa tadi. Kita tanya jawab dulu. Penanaman konsep dulu. Coba. Nurita. Ada Uti Nurita? Ada? Ukti Nurita? Tidak ada? Teh Ahni? Hadirah Ustazah. Teh Ahni. Nah, Teh Ahni tadi. Isim. Hadir Ustazah Afan. Bagaimana ini? Yang mana ini? Uti Nurita, Teh Ani dulu aja ya tadi ya. Di sini Uti Nurita. Teh Ani. Iya, Ustazah. Nah, tadi isim berdasarkan kejelasannya. Ada berapa? Ada 2 Ustazah. Apa saja? Isim nakiroh dan isim ma'rifah. Nah, kalau Ana bilang kitabun, dia isim apa? Isim nakiroh. Kalau al-kitabu? Isim ma'rifah. Nah, unsur penyusun kalimat tadi ada berapa, Ada 3 Ustazah. Apa saja? Ada isim, fi'il, dan huruf. Ada isim, fi'il, dan huruf. Isim apa isim itu? Apa Ustazah? Apa isim itu? Secara mudahnya saja. Isim adalah sesuatu yang menunjukkan kata benda. Ya, boleh langsung dijawab kata benda. Kalau fi'il? Kalau Kata kerja. fi'il itu kata kerja Ustazah. Nah, ahsanti. Sekarang lanjut Barakallahu ganti fiik. ke Uti Nurita tadi ya. Hadir Uti Nurita. Nurita tidak hadir, ngantuk. Uti Nurita tadi hadir. Kok tidak ada lagi? Lainnya. Ratna Umu Akila. Ini yang mana? Ratna Umu Akila. Iya Ustazah. Alhamdulillah. Khairu. Iya. Nah, yang barusan kita bahas tadi, isim berdasarkan kejelasannya ada berapakah tadi? Isim berdasarkan kejelasan ada 2, isim nakhiroh dan isim ma'rifah Ustazah. Alhamdulillah. Kalau Ana bilang as-sariru, termasuk isim apakah? Isim ma'rifah Ustazah. Isim ma'rifah. Kenapa disebut isim ma'rifah tadi? Karena diawali dengan alif lam. Diawali dengan al ya. Mohon maaf al. Ustazah. Nah, karena ini al ini tidak disebut alif lam karena dia sudah termasuk ke dalam huruf ma'ani. Nah, Ustazah. Jadi tidak disebutkan satu persatu alif lam. Nah, Putih tadi siapa? Umakila, Ratna Umakila tadi masih lanjut. Isim berdasarkan jenisnya tadi ada berapa, Isim berdasarkan jenis ada 2 Ustazah, isim muzakkar dan isim mu'annas. Isim muzakkar dan isim mu'annas. Kalau Ana bilang maktabatun, isim apakah? Isim muzakkar. Maktabatun? Maaf, isim mu'annas Ustazah. Isim mu'annas ada perakhiran dengan tak marbutoh. Ahsanti barakallahu fiik. Wa fiik barakallahu Ustazah. Sekarang siapa ya?
Ummu Abbas. Ya Ustaz, baru gabung Ana. Oh, baru gabung? Iya, baru aja. Oh, baru saja. Nah, kalau gitu, ini tadi baru saja, berarti belum. Nah, karena ganti yang lain. Ini siapa ya? Ummu Tara. Ummu Tara. Naam, Us. Naam, Us. Isim ditinjau dari kejelasannya tadi ada berapa? Ada 2, Us. Apa saja? Nakhiroh dan ma'rifah. Nakirah dan ma'rifah. Ma'rifah. Nah, kalau Ana bilang kursiun masuk masuk nakirah atau ma'rifah? Nakhiroh. Nakirah. Kalau dijadikan ma'rifah? Al-kursiyu. Iya, Us. Al-kursiyu. Tidak boleh. Al-kursiyu. Ya, al-kursiyu. Nah, ya. Isim berdasarkan jumlahnya tadi ada berapa? 3, Us. Apa saja? Mufrad, mutsana, sama jamak. Ya, mufrad itu berapa bilangannya? Tunggal. Musanna? Ganda. Kalau lebih dari 2? Jamak. Jamaknya tadi ada berapa macam? 3. Jamak apa saja? Jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, sama jamak taksir. Jamak taksir. Ahsan, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah. Kita lanjut ke halaman selanjutnya. Jumlah atau kalimat. Jadi kalau dalam bahasa Arab, kalimat itu disebut dengan jumlah. Kalau kata disebut dengan kalimah. Kalau dalam bahasa Indonesianya kata, dalam bahasa Arabnya kalimah. Jadi kalau jumlah adalah kalimat. Jumlah dalam bahasa Arab itu ada 2 jenis. Ada 2 jenis, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah ini adalah jumlah atau kalimat yang diawali dengan isim. Dengan susunan mubtada dan khobar. Dengan susunan mubtada dan khobar. Nanti penjelasannya mubtada dan khobar, insya Allah. Cukup dipahami dulu. Jumlah ismiyah adalah jumlah atau kalimat yang diawali dengan isim dengan susunan mubtada dan khobar. Atau bisa dibilang isim dengan isim. Mubtada itu isim, khobar itu isim. Isim apakah? Insya Allah nanti akan kita pelajari. Contohnya di sini anta mudarrisun. Anta ini adalah isim, kata ganti orang tadi ya. Kata ganti orang yaitu artinya kamu laki-laki, mudarrisun, seorang guru. Jadi jumlah isimnya adalah kalimat yang diawali dengan isim. Jadi isimnya bisa apa saja. Kalau ini diawali dengan isim domir. Ini diawali dengan isim domir, kata ganti orang. Ya, di mana tadi isim kata ganti orang termasuk ke dalam isim ma'rifah. Seperti ini tadi. Huwa. Ini kan kata ganti orang juga. Huwa, huma, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, itu semua kata ganti orang yang bisa berdiri sendiri. Jadi kalau ada jumlah diawali dengan isim apa? Isim yang pokoknya termasuk isim, bisa berarti disebut dengan jumlah ismiyah. Jumlah yang kedua adalah dari jumlah fi'liyah, yaitu jumlah yang diawali atau kalimat yang diawali dengan fi'il, dengan susunan fi'il, kata kerja, dan fa'il. Fa'il ini maksudnya pelaku. Atau subjek ya. Kalau dalam bahasa Indonesia pelajarannya kan subjek, predikat, objek gitu ya. Ini fa'il itu maksudnya adalah subjeknya. Jadi kalau jumlah yang diawali dengan fi'il, kata kerja, setelahnya ada fi'il dengan fa'il,
pelakunya, maka disebut jumlah fi'liyah. Contohnya ini, sajada Hasan. Sajada bersujud Hasan. Hasan telah bersujud. Sajada ini merupakan fi'il, kata kerja. Hasan adalah pelakunya, fa'ilnya. Jadi Hasan telah bersujud. Jadi gampangannya, supaya bisa mudah menghafal, jumlah dalam bahasa Arab ada dua jenis. Yang pertama jumlah ismiyah, berarti dia jumlah yang diawali dengan isim. Yang kedua jumlah fi'liyah, dia jumlah yang diawali dengan fi'il. Ada kata kerjanya, diawali dengan kata kerja. Bisa dipahami, Uman? Ahmad? Ustazah, ulangin yang ismiyah, Ustazah. Ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim. Dengan susunan mubtada dan khabar. Ya. Contohnya Ustazah. Contohnya anta mudarrisun. Anta mudarrisun. Kamu seorang guru laki-laki. Anta mudarrisun. Tidak ada. Kalau jumlah fi'liyah, kalimat yang diawali dengan fi'il, kata kerja, dan fa'il. Contohnya sajada Hasanun. Sajada Hasanun. Hasan telah bersujud. Telah bersujud. Yang lainnya? Yang lainnya ada yang ditanyakan? Afwan Ustazah, kalau fa'il itu merujuk ke nama pelaku. Fa'il. Bisa nama pelaku. orang. Jadi subjek pelakunya itu kan bisa orang, bisa profesi seperti tabibun, nanti bisa. Asalkan nanti ada fa'il yang bisa menjadi fa'il siapa-siapa saja, nanti akan kita pelajari juga. Jadi tidak hanya merujuk pada nama, tapi juga pada seorang yang profesinya seperti seorang guru tapi nanti ada syarat-syaratnya yang bisa menjadi fa'il itu yang bagaimana. Untuk sementara Anda contohkan dengan merujuk pada nama orang dulu. Seperti kalau dalam bahasa Indonesia kan kita susunan kalimatnya Hasan setelah bersujud, seperti itu. Hasan kan subjeknya. Nah, kalau dalam bahasa disebut fa'il, pelakunya. Atau kalau dalam bahasa Indonesia dokter itu sedang memeriksa. Dokter itu bisa disebut sebagai fa'il, pelakunya. Seperti itu. Guru, berarti kalau ismi itu kata benda ya Ustazah Afwan. Nah, ini rumah gitu ya Ustazah. Nah, isim. Nanti susunannya jumlah ismiyah dengan susunan mubtada dan khobar. Nanti ada syarat-syaratnya bagaimana cara menyusunnya. Insya Allah akan kita pelajari di dars awal ini. Nah, Ustazah. Yang lainnya? Nah, Ustazah. Apapun Ustazah, kalau yang jumlah ismiyah itu kan diawalinya dengan isim dan susunan mubtada dan khobar ya. Nah, saya sendiri belum paham mubtada dan khobar itu apa Ustazah. Nah, insya Allah akan kita pelajari ketika masuk sudah ke dars awal. Baik Ustazah, jazakillah khair. Sabar ya. Nah, Ustazah. Nah, Ustazah. Yang lainnya, menuntut Nah, ilmu. Ustazah. Kenapa? Mau tanya untuk yang tadi jumlah ismiyah itu kan diawali isim, berarti itu yang anta itu termasuk isimnya ya Ustazah? Isim, betul isim. Oh, nggih. Nah, termasuk seperti tadi kan ada isim berdasarkan kejelasannya tadi isim ma'rifah ada kata ganti orang huwa. Dia seorang laki-laki. Anta ini juga kata ganti orang, yaitu artinya anta kamu seorang laki-laki. Jadi dia termasuk isim ma'rifah. Bukan saja. Afwan. Yang lainnya sudah terpahami kah?
tentang pembagian jumlah dalam bahasa Arab? Insya Allah Insya Allah, Ustazah. Ustazah. Kalau ada yang masih bingung, tidak apa-apa, teman-teman, supaya bisa bersabar dengan teman-temannya yang mungkin masih belum terpahamkan. Tidak ada? Ini ada chat sebentar. Ana bacakan dulu sebentar. Oh, ada yang masa mendengarkan sambil membawa motor. Masya Allah. Semoga Allah beri kemudahan. Oh, tulisannya kecil. Nah. Yang lainnya tidak ada pertanyaan? Ana Ustazah, Kenapa? Nah. yang di jumlah fi'liyah itu Ustazah. Dan kalimat yang diawali dengan fi'il, dengan susunan fi'il dan fa'il. Contohnya, maksudnya ini yang fi'il itu yang sajadah Ustazah. Nah, sajadah fi'ilnya. Kalau jumlah fi'liyah susunannya diawali dengan fi'il. Jadi otomatis diawali dengan kata kerja. Jadi yang terletak di awal, di pertama itu disebut fi'ilnya. Sajadah ini fi'ilnya. Hasanun ini fa'ilnya. Pelakunya. Fa'il itu kayak seperti Subjek. bisa di ini ke nama orang begitu Ustazah, atau ada yang lain? Bisa. Tadi sebagaimana yang Ana contohkan, selain nama orang, bisa nama seperti kalau dalam bahasa Indonesia tadi, dokter itu sedang memeriksa pasien. Dokter itu merupakan subjeknya, bisa jadi fa'il. Jadi sebab profesi ya. Guru laki-laki itu sedang mengajar atau telah mengajar. Guru laki-laki itu bisa jadi fa'il atau subjek kalau dalam susunan bahasa Indonesia ya. Ustazah. Yang lainnya sebelum kita ke yang terakhir. Ada lagi? Sudah terpahamkan teman-teman? Insya Allah Ustazah. Insya Allah Ustazah. Nah, Ana lanjutnya. Kalau misalkan susunan kalimatnya Muhammad zahaba gitu, termasuk gimana Ustazah? Jumlah ismiyah atau fi'liyah? Dan boleh apa tidak dengan susunan seperti itu? Muhammad tadi maksud Muhammad tadi apa? Coba Muhammad tadi termasuk isim apa fi'il? Muhammad isim. Pelaku. Nah, itu berarti susunannya yang seharusnya zahaba Muhammadun. Masuk ke jumlah fi'liyah. Oh gitu. Okay. Tapi boleh dengan susunan seperti itu tidak Ustazah? Asalnya ya zahaba Muhammadun. Jadi nanti akan kita pelajari juga susunan-susunan cara membuat jumlah tersebut akan ada rumusannya. Jadi untuk pertanyaan nanti asalnya yang benar adalah zahaba Muhammadun. Jadi harus kata kerja dulu ya Ustazah. Bisa nanti jumlah fi'liyah. Nanti ini ada pembagian jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ini dikarenakan ada munculnya pembagian jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah ini karena memang dari mulai dari Khalifah Ali bin Abi Thalib, Abu Aswad ad-Du'ali memang merumuskan hukum-hukum nahwu sehingga muncullah pembagian jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ada kalimat jumlah yang diawali dengan isim dan jumlah diawali dengan fi'il tersebut. Jadi seperti inilah susunan kalimat dalam bahasa Arab. Jadi ketika mempelajari bahasa Arab nanti akan para ulama tercetus ilmu nahwu sehingga memunculkan adanya istilah jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, yaitu susunan kalimat yang diawali dengan isim dan susunan kalimat yang diawali dengan fi'il. Dan bagaimana cara penyusunannya? Insya Allah itu juga ada rumusannya.
yang akan kita pelajari insya Allah nanti secara pelan-pelan. Jadi di sini Ana tekankan lagi bahwasanya ini untuk penggambaran di awal saja supaya Antuna kita semua familiar dengan istilah-istilah tersebut. Jadi ketika kita sudah masuk ke dars awal dan seterusnya kita sudah tidak merasa asing dengan istilah-istilah ini. Nantinya kita akan pelajari secara mendetil, secara mendalam, secara pelan-pelan perlahan. Nah, Anda lanjut ke bagian terakhirnya ini ya, i'rab. Jadi i'rab ini maksudnya perubahan harokat pada akhir kata. Jadi kalau tadi ada isim yang ditinjau dari perubahan harokat akhir katanya, itu ada apa tadi? Ada berapa tadi? Isim ditinjau dari perubahan harokat akhir katanya ada berapa? 3 Ustazah. Ada berapa? Mu'rob dan mabni. Ada 2 Ustazah. Ada dua Ustazah. Ada mu'rob dan Mabni. Nah, kalau mabni tadi sudah tidak bisa diotak-atik lagi ya, tidak bisa diganggu-gugat. Jadi kalau haza, tetap haza, akhirannya adalah alif, alif yang sukun. Tidak boleh hazi, hazu. Nah, i'rab ini adalah perubahan harokat pada akhir kata karena kemasukan amil. Amil maksudnya faktor penyebab perubahan. Kata tersebut bisa berubah menjadi kasroh atau fathah atau sukun. Jadi tanda i'rab ini hanya berlaku pada isim mu'rab tadi. Isim yang bisa berubah harokat akhir katanya. Jadi tadi anak bilang baitun, bisa baitin, bisa baitan. Nah, akhir perubahan harokat akhir katanya itu disebut i'rab. Perubahan harokat akhir katanya. Dan tanda i'rab ada 4. Ada rofa atau disebut dengan marfu. Tanda aslinya adalah dengan dhamma. Jadi kalau anak bilang Muhammadun, ja'a ini contohnya ja'a Muhammadun. Muhammad telah datang Muhammad. Muhammadun ini isim yang rofa karena berakhiran dengan dhamma. Dhamma atau dhammatain sama saja ya. Muhammadun ini isim yang rofa karena berakhiran dengan dhamma. Jadi macam tanda i'rab ada 4. Ada rofa yang tanda aslinya adalah dhammah. Muhammadun ja'a Muhammadun. Muhammadun ini adalah isim rofa karena berakhiran dengan dhammah. Yang kedua, tanda kedua i'rab adalah nasab atau mansub. Tanda aslinya adalah fathah. Ra'aitu Muhammadan. Di sini Muhammadannya menjadi nasab, menjadi fathah, yang artinya ra'aitu, aku melihat Muhammad. Jadi Muhammad di sini isim yang nasab, isim yang berakhiran dengan fathah. Itu apa ya? Tanda i'rab yang selanjutnya adalah jar atau disebut majrur. Tanda aslinya adalah kasroh. Contohnya marartu bi Muhammadin. Nah, Muhammad di sini jadi kasroh. Dia jadi isim majrur karena berakhiran dengan kasroh. Jadi Muhammad isim majrur. Yang keempat, jazm atau majzum. Tanda aslinya adalah sukun. Contohnya lam yajlis Muhammad. Di sini contohnya bukan pada kata Muhammad, tapi pada kata yajlis. Duduk pada kata kerjanya. Karena kalau isim tidak ada yang sukun. Jadi untuk kata i'rab jazm atau sukun tidak bisa masuk ke isim, tapi masuknya ke kata kerja. Makanya di sini Ana beri contoh pada kata kerja. Lam yajlis Muhammadun. Muhammad tidak sedang duduk. Yajlis asalnya jelisu, tapi berubah jadi sukun karena ada amil, ada faktor penyebab dia berubah menjadi sukun. Jadi yajlis ini fi'il yang majzum, dia sukun tanda akhir. Jadi bisa secara garis besar disebut i'rab itu penyebutan dari harokat akhir kata tersebut.
Apakah kata isim tersebut berakhiran doma berarti isim rofa atau marfu. Kalau berisim tersebut berakhiran dengan fathah, maka dia disebut isim mansub atau nasab. Kalau dia berakhiran dengan kasroh, maka isim tersebut disebut dengan isim majrur. Sedangkan kalau jazm, ini masuk kepada fiil. Fiil tersebut adalah fiil majzum. Fiil yang berakhiran dengan sukun. Dari sini, Afan, ada bisa mic-nya dimatikan dulu. Yang sedang bicara. Dari sini untuk masalah i'rab ada kebingungan? Afwan, anak Ustazah. Nah, Afwan bisa diulang Ustazah? nah, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bentar, anak izin minum ya. Nah, jadi yang dibingungkan mulai dari mananya, Uti? Afwan, Ustazah Ana bertanya yang berarti untuk izim itu i'rabnya yang 1, 2, 3 ya Ustazah. Yang jazm itu untuk fi'il atau semuanya bisa isim dan fi'il? Kalau untuk kalau i'rab ini, kalau untuk isim hanya rofa, nasab, dan jar. Oke, Ustazah. Sedangkan kalau apa? Nah, fi'il ini hanya nasab, jar, dan jazm. Afwan, jar, rofa, nasab, dan jazm. Fi'il tidak ada yang jar. Oke, Ustazah. Jazakallahu khairan. Amin wa jazakallahu khairan. Yang tadi ada lagi? Iya, Afwan Ustazah. Tadi ke belakang jadi kelewat, Afwan. Nah, di i'rab ini secara garis besar merupakan tanda akhir dari suatu kata. Jadi kalau kata tersebut seperti pada contoh ini Muhammadun, Muhammadan, bi Muhammadin. Ini kalau Muhammadun dia berakhiran dengan dhamma maka disebut isim yang rofa atau marfu. Kalau Muhammadan dia berakhiran dengan fathah maka disebut dengan isim mansub. Karena dia tanda akhirnya adalah nasab, fathah. Jadi yang kalau yang bi Muhammadin, Muhammad ini disebut isim majrur karena tanda akhir katanya ini adalah jar, yaitu kasroh. Jadi untuk rofa, nasab, jar ini masuk kepada isim saja, tidak. Sedangkan untuk fiil, jazm ini hanya masuk kepada fiil saja. Nah, Ustazah. Ya jelis. Jadi cukup nanti bisa dihafalkan. Kalau dhamma, kalau di dalam ilmu tahsin, kita mengenal harokat dhamma, fathah, kasroh, sukun. Nah, kalau dalam bahasa Arab, kita tidak menyebutnya dhamma, tapi menyebutnya rofa. Fathah disebut dengan nasab. Kasroh atau kasrotain disebut dengan jar. Sukun disebut dengan jazm. Bisa dipahami? Insya Allah bisa Ustazah. Ustazah. Jazakillah khair Ustazah. Amin wa jazakillah khair. Yang lainnya teman-teman? Barangkali masih ada kebingungan dalam i'rab? Ini Ustazah yang i'rab perubahan harokat pada akhir kata karena kemasukan amil. Amil itu yang seperti bagaimana Ustazah? Amil ini adalah faktor yang menjadikan kata tersebut berubah menjadi fathah atau kasroka. Karena pada dasarnya semua mufradat, semua kata-kata dalam bahasa Arab itu berakhiran dengan dhammah, dengan rofa. Jadi ketika dia berubah menjadi seperti bi Muhammadin, nah Muhammadnya jadi jar, yaitu kasroh, jar kasroh. Kenapa kok jadi jar? Karena dia ada amilnya yang masuk, yaitu apa? Huruf ba. Yaitu diawali dengan ba. Ba tadi kan bi Muhammadin.
Jadi huruf ba inilah yang disebut dengan amil atau faktor penyebab berubahnya kata Muhammadun menjadi Muhammadin. Berarti setiap huruf yang ada huruf ba, setiap kalimat yang ada huruf ba-nya berarti disebut dengan amil, Ustazah. Jadi amil itu nanti ada banyak macam. Jadi tidak hanya ba. Seperti ina nanti ada, itu juga bisa disebut amil. Jadi amil itu adalah semua faktor yang menjadikan suatu isim atau suatu fiil itu berubah harokat akhirnya. Yang asalnya dhamma bisa menjadi fathah atau bisa menjadi kasroh. Seperti kata inna. Inna. Nah, itu kalau sudah ada inna di awal, misalkan kita mengucapkan innallaha, lafaz Allah tidak boleh jadi jar, innallahi, atau menjadi innallahu rofa. Tapi lafzul jalalah harus menjadi nasab fathah. Innallaha. Jadi inna ini juga bisa disebut sebagai faktor penyebab perubahan atau amil. Jadi nanti amil-amil ini ada beberapa juga, insya Allah. Kita pelan-pelan ya, Nah, Ustazah. Bisa dipahami tadi? Insya Allah bisa, Ustazah. Untuk ba sendiri, penyebutannya nanti ada sendiri. Dia termasuk harfu jarin. Ya, huruf jar. Nah, yang lainnya? Insya Allah Ustazah, sejauh ini paham. Insya Allah Ustazah, paham. Nah, Ampun, ternyata yang jazm, yang tanda aslinya sukun itu berarti Muhammadun atau Muhammad jadinya. Nah, kalau jazm tadi ini tidak masuk ke isim, tapi dia masuk ke fiil. Masuk fiil. Jadi yang catatannya tanda i'rab ini yang masuk ke isim adalah rofa, dhammah, nasab, fathah, dan jar. Jar ya, kasroh. Sedangkan jazm ini hanya masuk kepada fiil. Jadi mungkin bisa diberi tanda tambahan catatan tanda i'rab ini untuk rofa yang bisa masuk ke isim hanya rofa, nasab, dan jar. Sedangkan yang bisa masuk ke fiil hanya jazm, nasab, dan rofa. Jar tidak masuk ke fiil. Yang bisa masuk ke isim apa aja, Ustazah? Rofa, nasab, dan jar. Jangan masuk ke fiil, jazm, rofa, nasab. Fiil tidak ada yang jar. Bisa dipahami? Yang lainnya, teman-teman? Coba Anat tadi. Seperti tadi penanaman konsepnya. Widyarti Palu. Ada? Ukti Widyarti Palu. Ustazah, ada. Nah, coba Ukti Widyarti. Coba tadi. Unsur penyusun kalimat tadi ada berapa, Unsur penyusun kalimat. Ya. Unsur penyusun kalimat ada 3, Apa saja? Ada 3. Apa saja? Izim, fiil, huruf. Isim, fiil, huruf. Nah. Kalau ini ada jumlah dalam bahasa Arab ada berapa tadi? Jumlah dalam bahasa Arab ada berapa, Ada 2. Ada berapa? Ada 2. 2. Apa saja? Ini apa? Ismiyah dan fi'liyah. Suaranya hilang ini. Ismiyah dan fi'liyah, Kalau jumlah yang diawali dengan kata kerja disebut apa? Jumlah yang diawali dengan kata kerja disebut ini apa benda? Jumlah kalimat yang diawali dengan kata kerja tadi apa?
Istilah dari kata kerja tadi apa? Istilah dari kata kerja? Unsur penyusun kalimat tadi ada isim, kata benda, fiil, kata kerja, dan huruf. Kalau jumlah atau kalimat yang diawali dengan kata kerja disebut apa? Jumlah yang diawali dengan kata kerja masjid, masjidun. Jumlah fi'liyah ya ya. Disebut jumlah fi'liyah. Ini tadi. Jadi jumlah yang diawali dengan fi'il. Fi'il tadi kan kata kerja. Ya, disebut dengan kalimat jumlah fi'liyah. Karena dia adalah kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Fi'il ini nama lain dari kata kerja. Istilah dari bahasa Arabnya kata kerja. Ya ya. Bisa dipahami? Insya Allah Nah, kalau jumlah atau kalimat yang diawali dengan kata benda disebut jumlah apa? Diawali dengan kata benda? Jumlah apa berarti? Tadi? Ismiyah. Nah, jumlah ismiyah. Nah, alhamdulillah barakallahu fiik Asandi. Syukran. Sekarang selanjutnya siapa ini? Ibu Tini, Umuhani. Zeus. Alhamdulillah. Tadi isim ditinjau dari kejelasannya ada berapa, Ada 2. Apa saja? Nakiro dan makrifat. Nakiro dan makrifah. Nah, kalau anak sebut al-maktabu berarti dia nakiro atau makrifah? Makrifah. Makrifah. Jumlah ditinjau dari jenisnya ada berapa, 2. Jumlatul ismiyah sama jumlatul fi'liyah. Afan, ana rubah kalimatnya. Isim ditinjau dari bilangannya. Isim ditinjau dari bilangannya. Ada 3. Berapa apa aja? Mufrad, mutsanah, jamak. Yang ganda disebut apa? Yang ganda, mutsanah. Musanna. Kalau lebih dari 2? Jamak. Jamak. Nah, tadi kita sudah belajar i'rab. I'rab tadi apa, I'rab perubahan harokat pada akhir karena kemasukan amil atau faktor penyebab perubahan. Nah, tandanya ada berapa i'rabnya? Tandanya ada 4. Apa saja? Rofa marfu. Rofa itu doma atau domaten. Ya. Nasab atau mansub, fathah atau fathatain. Ya. Jar atau majrur, kasroh atau kasrotain, jazm atau majzum, sukun. Sandi, barakallahu fiik. Lanjut ke Hayyan Nauki. Ukhti Hayyan Nauki. Ya, Ustazah. Nah. Putih, tadi jumlah atau kalimat dalam bahasa Arab dibagi ada berapa? Ada 3. Jumlah atau kalimat dalam bahasa Arab? Ada 3. Ada 3? Apa saja? Tunggal, mufrad, ganda, musanna, jamak lebih dari 2 atau 3. Ini anak ulangi ya supaya bisa berbeda. Maksudnya jumlah ini di sini adalah kalimat. Tadi sudah Ana sampaikan. Maksudnya jumlah kalau dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia kita mengatakan kalimat, bahasa Arabnya adalah jumlah. Kalau kata dalam bahasa Arabnya kalimah. Kalau huruf tetap huruf ya. Tadi pertanyaan Ana adalah jumlah atau kalimat dalam bahasa Arab dibagi menjadi berapa? 3, isim, fiil, sama huruf. Bukan, itu unsur penyusun kalimat. Coba yang barusan kita bahas. Ini jumlah atau kalimat dalam bahasa Arab ada 2. Apa saja?
Oh, jumlah ismiyah sama ini fi'liyah. Nah, jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan apa, Yang diawali dengan isim mubtada dan khobar. Ya, dengan susunan mubtada dan khobar. Kalau jumlah fi'liyah, kalimat yang diawali dengan fi'il dengan susunan fi'il dan fa'il. Dengan susunan fi'il dan fa'il, kata kerja dan pelakunya. Nah, i'rabnya tadi apa, I'rab yang dimaksud dengan i'rab? I'rab perubahan pada akhir kata, kemasukan amil atau faktor penyebab perubahan. Ada berapa tanda Empat. Apa saja? 1, rofa atau marfu. Tanda aslinya adalah domah atau domahtain. 2, nasob atau mansub. Aslinya adalah fatah atau fatahtain. 3, jar atau majrur aslinya adalah kasrah atau kasrohtain. 4, jasm atau majzum adalah tanda aslinya adalah sukun. Nah, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Sekarang ganti ke Lisda Umu Zahra Ziva. Naam, Ustazah. Alhamdulillah. Tadi yang dimaksud dengan huruf ma'ani dan mabani apa? Huruf ma'ani yaitu huruf yang membentuk kalimat dalam bahasa Arab. Ma'ani itu huruf yang jelas maknanya setelah ada kalimat yang lain. Nah, isim ditinjau dari kejelasannya ada berapa tadi? Isimnya ada muzakkar dan muannas, Ustazah. Isim yang ditinjau dari kejelasan tadi ada berapa? Isim umum dan khusus. Ya. Ada nakiro dan ma'rifat. Nakiro dan ma'rifat. Tanda i'rab tadi ada berapa, Tanda i'rab ada 4. Apa saja? Rofa atau marfu, tanda aslinya doma atau domatain. Nasab atau masuk, tanda aslinya fathah atau fathain. Jar atau majrur, tanda aslinya kasroh atau kasrotain. Jazm atau majzum, tanda aslinya sukun atau sukun. Ya, adanya aslinya sukun. Yang bisa masuk ke isim tanda i'rab apa aja? Rofa, nasab, dan jar. Jar. Kalau yang masuk ke fi'il? Nasab, jar, dan jazm. Nasab, jar, nasab, jar, dan jazm. Nasab, rofa, dan jazm. Jar tidak masuk ke fi'il ya? Salah. Nah, sekarang ganti. Barakallahu ahsanti, barakallahu fiik. Barakallahu Ustazah. Nur Khalifah. Ustazah. Nur Khalifah. Ustazah. Nah, alhamdulillah. Ya. Isim ditinjau dari jenisnya ada berapa tadi? Dari jenisnya? Ya. Ada 2. Ada 2. Sebutkan, Muzakkar laki-laki, muannas wanita. Muannas wanita. Kalau ana bilang haqibatun, termasuk muannas mudzakkar? Muzakkar. Kenapa disebut mudzakkar? Karena dia tidak memiliki huruf mata marbutoh. Coba ana bilang haqibatun. Haqibatun. Mudzakkar atau muannas? Muannas. Muannas. Karena ada tak marbutoh. Tak marbutohnya. Alhamdulillah. Tadi jumlah atau kalimat dalam bahasa Arab dibagi berapa, Ada 2. Apa saja? Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah dan kalau kalimat yang diawali dengan kata benda dengan susunan mubtada dan khobar disebut jumlah apa? Namun seorang
Ulang Ustazah. Kalimat yang diawali dengan kata benda dengan susunan mubtada dan khobar disebut jumlah apa? Jumlah ismiyah. Nah, kalau jumlah yang diawali dengan kata kerja dengan susunan kata kerja dan pelaku disebut jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Tanda i'rab tadi apa maksudnya? Maksudnya ada perubahan harokat pada akhir kata karena kemasukan amil. Nah, ada berapa tanda i'rab? Ada 4. Apa saja? Atau marfu yang aslinya adalah domah atau domatain. 2 nasab atau mansub, tanda aslinya adalah fathah atau fathatain. 3 jar atau majrur, tanda aslinya adalah kasro atau kasrotain. 4 jazm atau majzum, tanda aslinya adalah sukun. Santi. Nasab ya Om ya? Nasab bukan nasab. Nasab pakai sod. Nah, Santi barakallahu fi. Alhamdulillah. Insya Allah yang lainnya sudah terpahamkan? Insya Allah Ustaz ya. Alhamdulillah. Insya Allah sudah kenyang belum? Kenyang Ustazah. Sudah kenyang? Allah kenyang Ustazah. Lapar Ustazah. Masih lapar. Ya, baik, untuk materi hari ini Ana cukupkan sampai di sini. Sebelumnya Ana ingatkan kembali, tidak boleh malu bertanya supaya tidak tersesat, tidak kebingungan. Bisa tanya ke temannya, mungkin ada yang saling mengenal, atau bisa langsung tanya kepada Ana langsung, tidak apa-apa lewat Japri. Supaya kalau bertanya Japri saja dulu, nanti insya Allah Ana yang nge-share ke grup saja. Jadi supaya grupnya tidak banyak menumpuk chat ya, chattingan ya. Untuk hari ini semoga sudah bisa membangkitkan giroh masing-masing kita semua untuk tetap terus mempelajari bahasa Arab. Amin. Tidak pusing kan ya ya? Apa sudah pusing duluan? Ustazah, karena belum masuk pembahasan. Sudah pusing Ustazah. Sudah pusing? Tambah pusing Ustazah. Oh, tambah pusing. Masya Allah. Pusing Ustazah, soalnya belum pernah. Oh, nah. Tidak apa-apa. Yang untuk yang ini anak, makanya kenapa ini anak berikan mukadimah, karena anak tanyakan kan tadi kalau banyak yang pemula memang dari awal benar-benar dari awal anak kenalkan dengan istilah-istilah ada yang dari awal tadi supaya kita bisa tidak kebingungan dengan apa istilah-istilah yang akan kita dapati pada pelajaran-pelajaran di Durusul Lughah nanti. Nah, untuk sementara tidak usah tertekan. Dipahami, dibaca-baca lagi. Misalkan nanti ada yang kurang paham, bisa ditanyakan. Atau mungkin mau tanya ke Ukti Fani atau admin yang lainnya. Tafadholi. Pokoknya jangan sampai ada ketidakjelasan. Harus terpahamkan semuanya. Nah, meskipun bingung juga yang mau Ana tanyakannya apanya, sampaikan saja. Nah. Apa Ustazah? Nah. Hari ini kita nggak praktek baca Ustazah? Belum karena ini kita mukadimah dulu. Insya Allah pekan depan, insya Allah baru kita memasuki ke dars awal. Nah. Belum, untuk memang pertemuan ini kita mukadimah saja dulu. Untuk pembelajaran darsul awal, insya Allah kita mulai di pekan depan. Nah, Muhammad, akhwati fillah. Semoga apa yang Ana sampaikan tidak terlalu cepat dan bisa mudah dipahami. Bisa dipahami kah semuanya cara penyampaian Ana?
Insya Allah Ustazah. Insya Allah, Ustazah. Insya Allah Ustazah. Insya Allah Ustazah. Tolong disampaikan jika Anda terlalu cepat atau agak membingungkan, bisa ditanya berulang-ulang, tidak apa-apa. Ya, untuk menuntut ilmu butuh 3 kesabaran: sabar pada diri sendiri, sabar pada materi pelajaran yang kita pelajari, dan sabar kepada penyampai materi juga. Nah, jadi kita juga sama-sama belajar, ya. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Bersemangatlah dengan apa-apa yang bermanfaat untuk dirimu dan meminta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan pernah malas. Nah, Ana akhiri sampai di sini dulu. Insya Allah semoga Allah beri kemudahan kita semua untuk bisa berkumpul kembali di majelis pelajaran ilmu bahasa Arab di pekan depan. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan Ustazah. Jazakallahu khairan Ustazah. Amin. Jazakallahu khairan.